Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi as-sabiqina bil khairat wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhirah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para ikhwah fillah rahimakumullah taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk istiqomah di atas iman, di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam penuh ujian, waktu-waktu penuh dengan hal-hal yang menakutkan, baik menimpa diri kita, menimpa keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Ditambah banyaknya seliweran isu yang kita tidak tahu kebenaran ataupun kebohongan berita-berita ada tersebut, sehingga seorang muslim merasa gundah, merasa gelisah, khawatir fitnah menghancurkan kita. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa kita perbuat kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dan berusaha untuk menjalankan petunjuk Rasulullah SAW dalam menghadapi ujian yang ada di dunia ini. Pada malam ini saya dapatkan kehormatan dari teman-teman di sini untuk menyampaikan tausiah kepada hadirin sekalian. Kita akan membahas sebuah ayat dalam Al-Quran di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap jiwa itu mesti merasakan kematian, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Fitnah ini bisa ujian, tinggal kita menyikapinya. Dan kepada kamilah, kepada Allah kalian akan kembali. Ikhwati fillah rahimakumullah taala, ayat yang mulia ini memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan kita dewasa ini, dan juga kehidupan orang terdahulu dan yang akan datang. Yang pertama, bahwa semua manusia yang punya jiwa akan merasakan kematian. Semua yang punya jiwa pasti akan merasakan kematian. Kira-kira kalau kita merasakan itu, kita hidup kembali atau hilang? Saya minum, saya mencicipi minuman ini. Apakah saya ketika minum itu selesai saya mati atau saya masih hidup? Saya masih penting ya. Kata Allah, setiap jiwa itu merasakan apa? Kematian. Kira-kira orang yang merasakan kematian itu hidup kembali atau tidak hidup kembali? Hidup kembali. Kalau ia tidak hidup kembali, ia tidak merasakan. Tidak merasakan. Kenapa? Karena kalau setelah merasakan
kemudian tidak hidup lagi, kan nggak ngerasakan dia. Ada isyarat bahwasanya manusia itu akan dihidupkan kembali setelah kematiannya. Bukan sekedar paham bahwasanya semua orang akan mati. Tidak, semua orang akan merasakan kematian. Artinya akan ada masa di mana ia menemukan kematian dan hidup kembali. Hidup kembali. Dan ini hakikat manusia. Manusia dalam diciptakan di dunia ini akan sampai pada ujung namanya kematian. Kemudian setelah itu apa? Dia akan hidup kembali. Hanya beda lah alamnya. Hidup kembali di alam barzakh di kuburan sebagai persiapan untuk hidup di alam akhirat. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Ini kapan terjadi? Setelah mati atau sebelum mati? Sebelum mati. Karena penggunaan wa nabluukum ini tidak harus apa? Urut. Menunjukkan bahwa manusia itu akan Allah uji dengan keburukan kebaikan sebelum kematian. Setelah kematiannya wa ilaina turja'un, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tiga apa? Penggalan. Yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan yang ketiga apa? Wa ilaina turja'un. Yang pertama adalah peringatan. Wahai manusia, setiap kalian ada batas. Ada batas. Namanya kematian. Kemudian bangkit kembali untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima balasan. Bila baik akan baik, buruk akan buruk. Nah, yang kita perhatikan adalah yang tengah-tengah. Kematian pasti tidak akan maju, tidak akan mundur. Banyak orang yang ingin mati, ya mati. Ada orang yang pengen apa? Hidup, mati juga. Ada yang matinya dengan penyakit baru mati. Ada yang tanpa penyakit bisa mati. Namanya serangan jantung. Iyalah. Kalau sudah mati, jantungnya mati. Kembali kepada Allah, kita tidak bisa apa-apa. Tinggal menerima balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baik, Allah kasih surga. Kalau nggak baik, Allah kasih siksaan. Tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita punya peran di tengah-tengah ayat. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai apa? Fitnah. Menunjukkan tidak ada manusia yang tidak Allah uji. Tidak ada manusia yang lolos dari ujian hidup. Tidak ada. Semuanya mesti akan apa? Menerima ujian hidup. Tinggal kita bersikap bagaimana agar bisa sukses menghadapi ujian hidup. Maknanya, selama kita ada di dunia ini, maka ujian akan menimpa kita. Tidak ada lagi kata mengelak, mesti kena ujian. Apa ujiannya? Hanya dua. Apa itu, Pak? Sedih, apa lawannya? Senang. Ya. Bahagia, sengsara. Suka, duka. Bahagia, suka, duka. Sehat,
sakit. Apa lagi? Kaya, miskin. Apa lagi? Mesti cuma dua. Yang pertama namanya asyarru, yang kita tidak sukai. Namanya apa? Keburukan. Ya, yang kita sukai. Sedih, duka, sengsara, miskin. Kita nggak mau. Apalagi yang lainnya, sakit nggak mau. Kalau ada pilihan nggak mau. Ya. Dan kita subhanallah selama itu merugikan, kita akan merasa tersiksa. Yang kedua apa? Al-khair. Itu namanya yang kita sukai. Yang kita sukai, senang, bahagia, sehat, kaya, dan lain sebagainya, itu kita sukai. Walaupun kita kadang-kadang suka dengan yang zalim karena menguntungkan, nggak suka sama zalim ketika merugikan. Paham ya? Misalnya nih, kita zalimi orang, kalau sampai kita dapat uang banyak, mau nggak? Ada istilah apa? Kita itu merasa marah kalau kezaliman itu merugikan kita. Kalau menguntungkan, nggak marah kita. Intinya bahwa kita itu mesti akan menerima dua hal ini. Kalau kita yang buruk, apa kata kita? Ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terima yang baik-baik, apa kata kita? Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang buruk nikmat juga, yang baik juga apa? Nikmat juga. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ngasih kita keburukan, sakit misalnya, berapa banyak dapatkan oleh kita keuntungan. Yang pertama, tahu dan mengerti indahnya apa? Sehat. Oh, ternyata sehat apa? Nikmat. Ya enggak? Yang tidak pernah sakit sama sekali, itu nggak ngerti nilainya sebuah kesehatan. Sehingga orang kalau olahraga, ngapain olahraga? Saya nggak ada masalah. Tapi yang pernah sakit, misalnya kena kolesterol, kelebihan apa? Kolesterol. Ya. Kenapa? Karena kita ini butuh kolesterol, Pak. Kita butuh lemak, butuh kolesterol. Tapi kalau berlebihan, merusak. Gula, kita itu butuh zat gula. Kalau kelebihan, sakit gula. Asam urat, kita butuh, Pak. Otot kita kalau nggak ada asam urat, tidak bisa lentur, nggak bisa untuk gerak dengan baik. Tapi kalau kelebihan mengkristal, jadi apa? Jadi penyakit atau sakit asam urat. Maka kata orang, kalau Anda ingin menurunkan asam urat, sederhana, makan emping melinjo. Akan turun dari mana, Pak? Hubung ke kaki. Ke kaki. Akan turun dia. Kenapa? Turun ke bawah ya, ke kaki. Bukan menyembuhkan apa? Asam urat. Itu ujian semua. Dan tidak paham bagaimana nikmat sehat, orang nggak pernah sakit. Itu minum. Yang kedua, pahala mengalir kepada dia, banyak ampunan. Ya. Kata Allah, kata Nabi kita Muhammad SAW, ma min muslimin yusibu maradun wala wasabun wala nasabun hatta wala ghamun wala haznun hatta syawkah hatta asyawkah illa kaffara Allah khatayahu. Bahwasanya tidaklah menimpa seorang muslim sakit, ya, kelelahan, kesusahan,
suka paham itu gelisah gundah sampai kepada kesedihan, ya, kesedihan, sampai duri yashaku yang menusuknya kecuali akan ampunilah dosanya. Ada ham, ada huzn, dua hal yang berbeda. Berbeda. Ham itu kegelisahan, kalau apa? Hazn kesedihan. Ada yang memahami bahwa ada hadis mengatakan bahwa talbinah itu mengobati apa? Ham. Apa terjemahannya? Kesedihan. Saya enak sekali. Kalau sedih obatnya talbinah, tepung talbinah enak sekali. Antum ditinggal mati, yang cintai kan sedih ya. Minuman talbinah sembuh nggak akan sembuh, karena talbinah itu untuk memperbaiki lambung, dan banyak muncul kesedihan ketika kegelisahan ketika lambungnya nggak baik, nggak baik. Intinya bahwasanya Allah akan mengampuni, dan mereka dikatakan bahwa seperti pohon menggugurkan daun-daunnya sampai tidak sisa satu daun pun. Pahala besar, ya, pahala besar. Berarti dia menguntungkan. Yang mandang dia itu sebagai keuntungan, maka mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Ya, yang sebagai sesuatu yang madarat, yang merugikan, maka dia bersabar. Jadi manusia pasti kena dua hal ini. Kadang keburukan lebih banyak daripada kebaikan. Mungkin gak? Gak mungkin. Ya, mesti lebih sedikit. Tanya, ada nggak orang yang sakitnya sepanjang hidupnya? Ada? Nggak ada. Yang kedua Pak, kita itu bila sakitnya panjang, semakin apa? Ringan. Mana lebih susah? Sakit di awal atau di akhir? Di awal. Ya, di awal. Makanya ketika ada misalnya gempa, itu karena banyak yang kena, lebih ringan. Ketika apa? Sendirian. Maka itulah kita. Mana lebih lama sehatnya atau sakitnya? Sehatnya ya. Sehatnya jarang yang ada, atau mungkin nggak ada orang yang susahnya itu lebih banyak ketimbang apa? Mudahnya. Kata Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Mesti apa? Banyak kemudahan daripada kesusahan. Baik. Kemudian yang kedua adalah kebaikan yang kita inginkan. Kita inginkan apa saja. Maka ternyata itu juga ujian, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia itu mengapa? Itu bukan ujian. Bahkan manusia punya kriteria. Ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu akraman. Ya, kalau Allah berikan ujian ini ya, dimuliakan, ya, dimudahkan. Apa kata manusia? Allah memuliakan kami. Wa ma idza mabtalahu faqadira alaihi rizquhu fayaqulu ahanan. Kalau Allah sempitkan rezekinya, ujian juga, ibtalahu juga. Maka ahanan, Allah menghinakan, menunjukkan sebetulnya pemahaman kita bahwasanya orang kaya itu Allah muliakan, miskin Allah hinakan, itu pemahaman yang keliru. Namun ternyata manusia begitu, ya, merasa kalau kaya merasa apa? Terhormat. Kalau miskin merasa apa? Terhinakan. Subhanallah.
Ya, sampai demikian. Bahwa ternyata kita itu, ya enggak, yang buat hina itu bukan Allah. Siapa? Kita sendiri. Harusnya orang miskin kaya itu tidak ada bedanya. Kenapa? Karena Allah yang memberi. Ini Allah kasih harta banyak, ini Allah kasih harta sedikit. Apa membedakannya? Syukurnya atau sabarnya. Karena Allah bisa buat yang hari ini kaya, besoknya apa? Miskin. Yang miskin besoknya apa? Kaya. Mungkin enggak? Mungkin. Sehingga sebetulnya kekayaan itulah Allah yang memberi, bukan karena apa? Manusia berhak jadi orang kaya. Paham ini Pak? Paham nih? Jadi sebetulnya dalam Islam tidak ada kelebihan orang kaya dan yang miskin pada asalnya. Sama-sama Allah muliakan. Ya. Tidak ada yang Allah hinakan dengan itu semuanya. Tidak ada. Ya. Tinggal kita nyikapinya. Bila kita dikasih kekurangan, kita bersabar, kita Allah muliakan. Kalau kita kaya, kemudian kita bersyukur, Allah akan muliakan. Kalau kita kaya nggak bersyukur, Allah hinakan. Miskin kok yang nggak sabar, Allah hinakan. Sama. Maka Islam tidak ada bahasa yang kaya itu mulia, yang miskin adalah terhina. Allah bantah. Kenapa demikian? Karena manusia itu mencintai harta, hubban jamma. Maka orang yang cinta dengan harta memandang yang kaya itu dimuliakan, yang miskin dihinakan. Sehingga semua orang yang menggunakan pemahaman ataupun isme materialisme memandang yang kaya itu mulia, yang miskin apa? Padahal yang lebih menikmati yang kaya apa yang miskin Pak? Saya ya, misalnya ada orang kaya punya rumah 10 miliar, kayak apa rumahnya Pak? Kolam renangnya ada, semuanya ada, nggak pernah panas, dingin terus. Siapa nikmati? Yang kaya apa yang miskin? Yang miskin Pak. Sekarang yang lus-lus lantai sama temboknya siapa Pak? Orang kaya? Hah? Orang miskin. Ya. Yang naik kendaraan siapa? Orang miskin, sopirnya. Sopirnya. Yang kaya Pak? Bayar pajak, bayar bensinnya, bayar perawatan, semuanya plus bayar orang miskinnya tersebut. Siapa yang untung Pak? Istri kaya? Hah? Bapak? Siapa yang untung? Hah? Saya katakan yang untung adalah yang bersyukur. Kan sebetulnya manusia itu hanya butuh sedikit Pak. Butuh apa? Sedikit. Saya kalau minum paling apa? 1 gelas. Anggaplah sehari 2 liter. Banyak nggak Pak? Banyak. Kalau saya punya air 10 liter, saya nggak bisa minum semuanya. Kalau kita makan, ya, paling pol 2 piring. Itu kalau lauknya apa? Sesuai selera. Kalau enggak, setengah pun nggak habis. Kita pakai baju ini berapa lapis Pak? 2 lapis. Plus jaket 3 lapis. Kalau gitu, kalau kita punya uang sekian miliar, itu yang pakai berapa sih? Hanya segitu aja Pak. Sedikit. Sehingga Pak, antara miskin dengan kaya
tipis sebetulnya, tipis, sama-sama punya kebutuhan yang hampir serupa. Ketika tidur sama, hanya butuh 1 kali 2 meter saja. Mau kaya miskin sama, bedanya kaya di kasur, miskin di mana? Di kardus. Nah, tidurnya nyenyak. Yang di mana? Di kardus. Nah, saya pernah ke Jakarta, lewat sebuah jembatan siang hari. Lihat mereka yang tidur di bawah kolong jembatan, saya iri. Kenapa? Tidurnya pules banget, pules banget. Ya, mungkin pelor ya, nempel langsung molor. Yang orang kaya kadang-kadang, ya enggak, setengah jam, sejam baru bisa tidur. Saya pernah istirahat di sebuah hotel, namanya Hotel Borobudur di Jakarta, mewah banget, bintang 5 plus mungkin. Ternyata susah tidurnya, enggak, bantal di kepala itu masih belum tidur, lama baru bisa. Saya tidur di masjid, enggak, itu duduk bisa apa? Tidur. Kapan? Khutbah Jumat. Ya, tidurnya enak banget. Ya. Bagi yang khutbahnya itu pelan, setengah jam khutbahnya, pelan, mendayu suaranya di telinga kita lama-lama, enggak, lupa, ya, lupa dan masih duduk. Bayangkan. Kalau gitu Pak, pilih mana Pak? Yang kaya pilih miskin Pak? Ini serius nih pertanyaannya. Pilih kaya pilih miskin? Kalau saya Pak pilih kaya. Nggak apalah saya tidurnya agak susah dikit ya, setengah jam dulu tidur, tapi kaya. Kenapa? Karena harta itu Pak, bila mampu digunakan dengan baik, akan memberikan pahala lebih banyak. Sahabat Nabi pernah mengeluh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kata mereka, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang kaya sudah berangkat duluan bawa pahala besar, ya, bawa kontainer pahala. Kami ketinggalan, nggak punya. Nah, kata Nabi, sudah tasbih sedekah, istighfar sedekah, ini sedekah, sedekah. Bahagialah orang miskin ini, ya enggak? Pahalanya Pak, wah, kita ini ternyata tidak butuh harta banyak, bisa Pak, bisa bawa kontainer pahala. Sahabat yang kaya dengar apa Nabi sampaikan, atau disampaikan yang dengar Nabi sabda begini dan begini, dan mereka kerjakan semua. Maka yang fakir miskin ini ngadu lagi, ya Rasulullah, mereka berangkat dengan kontainer pahala besar, dan ketika kami berbuat, mereka berbuat seperti kami, sehingga Pak, pahalanya Pak, mereka sama dengan kami. Lalu Pak, siapa Nabi? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Menunjukkan kalau antum bisa gunakan hartanya, maka antum itu dapatkan mengalahkan mereka. Tapi kalau tidak, hisabnya Pak, panjang hisabnya. Ya. Karena 2 kali pertanyaan, dari mana dapatkan hartanya, bagaimana mengeluarkannya. Yang gak punya harta, gak ditanya lah, gak ditanya dari mana dan bagaimana kan. Semakin banyak harta, semakin banyak Pak pertanyaannya. Maka bila diukur-ukur, maka lebih baik kita orang kaya tapi bisa menggunakan dengan baik. Dengan apa? Dengan ilmu. Nabi pernah menyampaikan sebuah kisah.
Kata beliau, al-malu lil arba. Harta itu tuh 4 kelompok manusia. Yang pertama, man atahullahu malan wa atahul hikmah. Orang yang Allah berikan ilmu, harta dan ilmu. Apa yang akan repot? Fa'amila biha wa adda huququha. Dia mengamalkan harta tersebut dan apa? Menunaikan hak-hak harta tersebut. Fahuwa a'lal manazil, maka dia dapat apa? Tempat yang paling tinggi. Jadi kalau orang punya harta, dimanfaatkan pada hal-hal yang baik sampai habis, maka termasuk kita boleh iri dengannya. Namanya rifq. La hasada illa fitnatain. Radallahu malan fa ahlakahu fil haq. Orang yang Allah berikan harta, Allah habiskan dalam kebenaran. Dan gak mungkin bisa kalau gak punya ilmu. Gak mungkin bisa Pak orang itu menghabiskan hartanya di jalan kebenaran kalau tidak punya ilmu. Kenapa demikian? Karena pertama dia butuh petunjuk untuk bisa menggunakan dengan benar. Yang kedua, dia akan yakin bahwa apa yang dia selesaikan itu, yang dihabiskan itu adalah berpahala bagi dirinya. Yang bodoh tidak mungkin mampu berbuat demikian. Maka mendapatkan apa? Kegagalan paling tinggi. Yang kedua, ada orang yang Allah berikan harta, Allah berikan ilmu, hikmah, namun tidak Allah berikan apa? Harta. Maka ia berangan-angan, berniat, bertekad, kalau saya punya harta, saya akan habiskan si fulan tersebut. Maka dapatkan pahala niatnya tersebut. Sama-sama Pak, pahalanya namun beda Pak kedudukannya. Kaya berilmu sama miskin berilmu, menang mana? Kaya berilmu. Yang ketiga adalah orang yang kaya hartanya, yang Allah berikan hartanya, namun tidak Allah berikan apa? Ilmu. Allah berikan hikmah. Maka dia habiskan pada hal yang sia-sia, tidak menaikkan hak Allah dan menaikannya dengan apa? Sia-sia. Ya, orang kaya-kaya itu karena gak punya ilmu, undangnya ustadz satu pengajian setengah jam 40 juta plus akomodasi plus apa-apa. Uangnya apa? Habis. Nggak jelas. Setengah jam isinya hanya ketawa-ketawa, dan ucapan apa? Yang tidak husna, tidak indah. Ada kartu kuning Pak, peringatan. Yang ketiga, yang keempat, orang yang Allah tidak berikan harta dan juga ilmu. Apa angannya? Seandainya saya punya harta, saya bisa kasih nomor 3 tersebut. Silakan Pak, Bapak lihat orang di desa yang miskin gak punya harta. Pak, kalau apa saya kasih 1 miliar, untuk apa Pak? Beli motor, beli mobil, beli ini, beli itu. Itu semuanya Pak, duniawi. Gak mikir zakat, gak mikir apa infak, sedekah, gak mikir. Apalagi wakaf. Yang nomor 3 namanya akhbathul manazil, paling rendah Pak, nomor 3. Yang nomor ini apa? Maka ia dapatkan dosa kayak apa? Nomor 3. Artinya lebih baik daripada orang kaya yang tidak punya sehingga menghabiskan ke hal-hal yang sia-sia tersebut. Dia mending karena nggak punya hisab dengan harta tersebut. Ini yang ada di dunia ini. Maka
ilmu adalah kunci selamat. Kunci selamat. Maka kalau kita ingin sukses dalam menghadapi dunia hidup, maka pertama adalah apa? Berilmu. Berilmu. Nah, itulah kunci sukses pertama kalau kita apa? Ingin menghadapi ujian hidup ini. Kita akan dulu. Nanti kita tambah setelah adzan insyaallah taala. Baik, kita alhamdulillah kita lanjutkan ya kajian kita pada malam ini. Alhamdulillah. Tadi sampaikan bahwa kunci pertama apa? Ilmu. Ilmu ini, ilmu yang bagaimana? Ilmu yang manfaat. Karena Allah membagi ilmu dalam dua bagian. Ilmu yang manfaat tapi yang enggak manfaat. Apa dalilnya? Hadis Nabi. Bahwa Nabi setelah subuh Nabi berzikir pagi, baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Berarti ilmu itu apa? Manfaat. Kita minta ilmu yang manfaat. Berarti ada ya, ilmu yang enggak manfaat. Maka semua dalam ayat pun hadis tentang ilmu itu ilmu apa? Yang manfaat. Seperti Rabbi zidni ilman dalam Al-Qur'an. Ilmunya apa? Ilmu yang manfaat. Yang manfaat. Nah, semua manfaat akan membuat kita apa? Menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu yang tidak membawa kita iman sama Allah, tambah takwa, ya, maka ilmunya apa? Kurang manfaat. Kalau membuat kita tambah kufur, maka apa? Tidak manfaat. Maka ilmu manfaatnya akan betul membuat kita itu akhirnya apa? Iman dengan Allah. Orang yang mukmin, yang iman sama Allah itu akan masuk kepada yang ketiga, bersikap benar menghadapi ujian hidup. Bila dapatkan kesusahan, hal-hal yang tidak disukai, maka ia akan bersabar. Maka ia akan bersabar. Dan bila ia dapatkan yang ia sukai atau khair, maka ia bersyukur. Maka hamba Allah itu hanya bersikap dua ini bila ingin sukses. Kalau dia dapatkan keburukan, dia bersabar. Kalau ia dapatkan apa? Kebaikan, maka dia bersyukur. Dan tidak ada yang ketiga. Ya. Dua ini saja. Inilah yang Nabi sampaikan dalam hadis yang cukup sahih. Pada Muslim dikatakan bahwasanya Nabi bersabda, ajaban li amril mukmin, sungguh menajibkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khairun, bahwa semua urusannya apa? Itu baik. Wala yakunu illa fi mu'min, dan tidak ada kecuali pada mukmin. Ini ada apa? Kata penegasan dengan apa? Istisna, artinya apa? Bahwa yang bisa hanya apa? Yang punya iman saja. Nabi ini siapa itu? Idza asabatum dharra sabar fa kana khairul lahu. Kalau dapatkan hal yang tidak ia sukai, madarat, kerugian dan lain sebagainya, maka dia bersabar. Sedih, sengsara, ya, sakit, dia apa? Bersabar, maka itu terbaik baginya. Wa idza asabatum sarra syakara fakana khairal. Dan kalau tertimpa musibah, tertimpa hal yang disukainya, yang baik-baik, maka dia bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Mukmin itu demikian, menghadapi ujian hidup hanya dua, sabar, syukur, sabar, syukur, dan akibatnya akan baik. Contoh sabar menghadapi musibah ada pada Nabi Ayub alaihi salam.
sabar dalam bersyukur dalam nikmat yang besar Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah berikan contoh-contohnya. Ya. Dan yang kufur ya dengan apa? Dengan harta ada contohnya siapa? Qarun. Maka umat itu adalah sabar atau syukur. Ya, saya ringkas ya, karena sudah mau qomat. Ya. Sehingga otomatis kita itu bersabar dan bersyukur. Ternyata tidak bisa kalau tidak punya iman. Tidak akan sempurna sabar orang tanpa iman. Dan tidak akan syukurnya sempurna tanpa iman. Sabar ini ada 3 jenis. Yang pertama sabar atas takdir Allah. Artinya orang sakit ya, kena musibah, sekarang di Sekawi banjir panjang sampai membelah tanahnya ya. Ponorogo banjir banyak sekali ya. NTT gunung meletus. Itu semua adalah ujian atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada keistimewaan mukmin sama kafir. Semuanya bisa bertahan. Ya. Orang kafir sakit bisa nggak tahan? Bisa bertahan. Mukmin sakit bisa nggak bertahan? Bisa bertahan. Apa bedanya? Orang kafir bertahan itu bukan karena Allah. Kenapa? Karena nggak bisa berbuat apa-apa. Mukmin bertahan kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Menang yang iman. Yang iman berpahala. Yang kafir nggak ada pahalanya. Yang kedua sabar dalam menahan dari kemaksiatan. Ini mukmin. Ya. Bisa, dan kafir pun ada sebagian yang bisa menahan ya. Contohnya orang kafir itu bisa tidak minum khamr. Kenapa? Karena takut sakit ya. Mukmin itu bisa nggak minum khamr. Kenapa? Karena takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Menang yang mukmin. Satu yang mukmin saja punya sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya mukmin. Dan inilah sabar yang paling mulia, paling hebat. Paling hebat. Ya. Yang kedua syukur. Syukur itu didapatkan bahwasanya ada 5 pilar syukur. Yang pertama adalah mencintai yang memberi nikmat. Yang kedua mengagungkan yang punya nikmat. Yang ngasih nikmat. Yang ketiga mengakui nikmat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah melafazkan ya syukur kepada Allah dengan alhamdulillah dan yang lainnya. Yang kelima menggunakan nikmatnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kata Imam Ibnu Qayyim adalah manzilahnya syakirin. Orang yang bersyukurnya sempurna. Semakin berkurang, semakin kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk ikhtilaf bahwa akibat orang bersyukur ini sangat hebat. Orang yang syukur contohnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia mengatakan hadza min fadli Rabbi, dikasih sehingga sana Ratu Saba yang di negeri Yaman dipindah ke mana? Ke Syam. Kerajaan Nabi Sulaiman. Di samping sehingga sana beliau. Dalam sekejap mata. Mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah Allah semata. Tidak pernah mengatakan saya pantas dapat ini semuanya. Semuanya disampaikan ini Allah yang memberi. Untuk apa? Untuk menguji aku syukur atau kufur. Dan yang syukur itu yang untung. Amma yashkur fa innama yashkuru li nafsi.
Yang kedua yang kufur namanya Qarun. Harta apa? Karun di mana-mana. Mengatakan innama utituhu an ilmin indi. Dapat ini karena saya punya ilmu. Sombong. Dan tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Enggak jelas. Ya. Ketemu di Raman Utara, harta terpendam, namanya apa? Harta apa? Karun, ya. Padahal di mana matinya? Di Mesir. Ketemu di mana lagi? Hartanya apa? Karun. Tapi subhanallah, ya, tidak tahu juntrungannya, di mana kuburannya, kapan matinya, nggak ada yang tenggelam bersama hartanya, ditelan oleh bumi. Nabi Sulaiman pun sama, nggak ada yang tahu kematiannya, sehingga tidak ada yang kudeta, nggak ada yang buat Twitter untuk mencelah beliau, atau Facebook mencelah beliau, nggak ada sama sekali. Semuanya apa? Patuh sama Nabi Sulaiman sampai mati. Jinnya pun patuh, tunduk terus sampai apa? Tongkatnya dimakan hewan sehingga apa? Patah dan beliau tersungkur, sudah tidak bernyawa dan tidak ada yang tahu. Gayatnya siapa putra mahkotanya? Nggak ada. Kenapa? Karena orang nggak nyangka dia meninggal sama sekali. Nah, kira-kira tongkatnya itu patah, itu main jam atau main hari? Main hariannya, bukan juga bulanan. Nah, artinya butuh waktu lama orang mau tahu. Jinnya nggak tahu. Menunjukkan Nabi Sulaiman itu awet, ya. Kuasaannya tidak ada yang mengutak-atik sama sekali. Rakyatnya mencintai dia sehingga tidak ada satupun yang ingin mengganti beliau. Dengan syukurnya beliau, Allah berikan apa? Nikmat kelanggengan, dan dengan kufurnya Qarun, Allah beri apa? Kehancuran bersamanya. Maka bersyukurlah, Allah akan lebihkan nikmat kita, dan kalau kita kufur, Allah akan habiskan apa? Habiskan semua yang kita miliki. Pesannya adalah mari syukuri yang ada. Sabarlah atas semua yang ada. Kenapa? Karena Allah akan mengganti dengan pahala yang banyak di hari akhirat nanti, minimal itu. Dan mungkin Allah balas di dunia dengan banyak nikmat-nikmat lainnya. Maka hadapi semuanya dengan senyum dan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ujian hidup, ya, yang tidak bisa kita hadapi. Semuanya bisa kita hadapi. Syaratnya apa? Bersabar dan bersyukur. Berapa banyak tanah yang tandus jadi subur, berapa banyak tanah yang subur jadi tandus. Allah Maha Kuasa. Yakinlah bahwasanya yang ada kita ini miliki adalah milik Allah untuk kita semua gunakan, bukan kita habiskan semau kita, tapi kita harus apa? Gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin pesan kepada antum semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, dan pas jam 7.45 selesai. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.